Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1371, beruntung hari ini. Kata-kata Ye Chen membuat hutan bambu di lembah sangat sunyi. Seorang biksu semu memiliki umur paling banyak 3000 tahun, dikurangi 200 tahun yang telah dia jalani, masih ada lebih dari 2700 tahun, dan setelah dikurangi energi kehidupan yang hilang dengan menggunakan Amaterasu, masih tersisa hampir 500 tahun. Oleh karena itu, dia perlu menerobos menjadi orang suci dalam waktu 500 tahun, jika tidak, energi hidupnya akan habis dan dia akan mati. Namun, begitu dia naik menjadi orang suci, akan ada hal-hal yang lebih mengerikan menunggunya. Evolusi Zhou Tian akan melahap basis kultivasinya. Cendekiawan, dan proses sebelum dan sesudahnya hanya beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, dihitung dari saat ini, sampai ia berubah menjadi sarjana surgawi yang tidak dikultivasikan, paling banyak tersisa hampir 600 tahun. 600 tahun mungkin adalah waktu yang lama bagi manusia, tetapi bagi para beku, itu hanya sekejap jari. Surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya begitu luas sehingga bahkan jika dibutuhkan 600 tahun, mungkin akan sulit untuk dilalui. Inilah mengapa dia berkata tidak mungkin menemukan semua orang yang bereinkarnasi seumur hidup. Melihat kesunyian Ye Chen, Zhou Yi, yang menghadapnya, tidak bisa menahan nafas, merasa lebih bersalah. Sampai sekarang, dia tidak tahu apakah dia harus mempertahankan evolusi Zhou Tian di masa lalu. Pengurangan keabadian memang membantu Ye Chen menemukan banyak jiwa cuying yang hebat, tetapi itu juga mendorong Ye Chen ke jalan buntu. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Ye Chen menarik napas dan memandang Zhou Yi, senior, saya memiliki teratai kehidupan. Bisakah obat ajaib semacam ini bertahan hidup saya sebelum saya menjadi sarjana surgawi tanpa kultivasi? Zhou Yi menggelengkan kepalanya dengan ringan, sejak hari kamu berlatih evolusi Zhou Tian, yang disebut obat ajaib penopang hidup hanyalah hiasan. Bahkan jika kamu menelan obat ajaib, itu akan dibubarkan oleh kekuatan dalam kegelapan. Ini benar-benar jalan buntu. Ye Chen menggosok alisnya sambil tersenyum, dominasinya bahkan lebih buruk daripada Amaterasu. Garis keturunan Zhou Tian akan lebih menyedihkan dalam imajinasimu. Mata tua Zhou Yi sebagian besar tidak berdaya. Junior sudah mencium kehancuran. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menuangkan secangkir teh terakhir, lalu mengorbankan Chaos Divine Cauldron, dan melepaskan orang yang bereinkarnasi yang terkunci di dalamnya. Melihat orang-orang yang bereinkarnasi, mereka semua tampak aneh, bingung, mereka memandang Ye Chen dengan heran, dan melirik ke segala arah dengan heran, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan muncul di sini setelah bangun. Ye Chen sedikit tersenyum, tanpa menjelaskan, sebelum banyak orang yang bereinkarnasi membuka mulut mereka, hampir 1000 cahaya langit yang membangkitkan ingatan akan kehidupan lampau muncul, dan setiap sinar cahaya surgawi jatuh ke alis satu orang. Segera, erangan yang menyakitkan terdengar, dan hutan bambu di lembah terpencil ini menjadi tidak tenang. Dalam suara kesakitan, Ye Chen berbalik dan terbang keluar dari hutan bambu. Waktu hampir habis, apalagi menunda. Adapun hampir 1000 orang yang bereinkarnasi, Zhou Yi akan merawat mereka, dia hanya perlu menemukan tempat yang lebih aman dan lebih aman bagi mereka setelah dia menemukan semua jiwa cuying yang hebat di medan bintang ini. Melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Chen, Zhou Yi menghela nafas lagi, seolah melihatnya saat itu. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia memejamkan mata dan diam-diam menatap orang yang bereinkarnasi di depannya. Di antara orang-orang yang bereinkarnasi ini, dia telah melihat banyak dari mereka. Mereka semua adalah biksu senior, seperti Huang Daogong yang tidak dapat diandalkan, atau sesepuh wanita dari istana Guanghan. Mereka semua pernah ke kota kuno Qingxian di masa lalu. Namun, dia belum pernah melihat sebagian besar orang yang bereinkarnasi, karena dia terlalu senior di Dacu di kehidupan sebelumnya, dan terlalu banyak orang yang tidak mengetahui keberadaannya, apalagi betapa menakutkannya dia. Di sini, Ye Chen terbang keluar dari Yuling Star seperti sinar cahaya abadi, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menghilang. Setengah jam kemudian, dia mendarat di bintang kuno kecil. Dengan keberuntungan, dia menemukan orang yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah sesepuh keluarga Muyun di Chu Utara, dan dia pernah bertemu dengannya sekali.
Meninggalkan bintang kuno kecil itu, dia terbang ke arah yang sama dengan kecepatan sangat tinggi, dan tidak berhenti sampai 3 jam kemudian. Meskipun bintang kehidupan kuno kali ini jauh lebih besar, hanya ada segelintir dari 3 orang yang bereinkarnasi. Dia adalah murid generasi pertama, sesepuh dari Pulau Naga Hitam, dan seorang jenderal dari keluarga kerajaan Gritchu. Sepanjang jalan, semua planet purba yang ditemui akan turun untuk melihat-lihat, tetapi keberuntungannya baik dan buruk. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Dalam sekejap mata, 9 hari berlalu dengan tenang. Dalam 9 hari terakhir, Ye Chen telah menginjakkan kaki di tidak kurang dari 100 bintang kuno, dan panennya tidak buruk, dan dia telah menemukan lebih dari 500 orang yang bereinkarnasi. Baru pada malam hari ke-10 Ye Chen duduk di langit berbintang, matanya menyipit dan dia mengamati sekeliling. Langit berbintang ini sangat gelisah, sebagian besar sosok terbang bola-balik di mata, ada beberapa dari mereka, semuanya mengenakan jubah Tao yang diukir dengan totem bulan purnama, tak perlu dikatakan mereka adalah orang-orang kuat dari Sekte Dewa Bulan. Dalam hal ini, Ye Chen tidak terkejut. 2 orang bijak dan seorang suci dihancurkan oleh Sekte Pemujaan Luna beberapa hari yang lalu. Sekarang sesuatu sedang terjadi, bagaimana Anda bisa melepaskannya? Anda harus mencari pembunuhnya di mana-mana dunia, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan pembunuhnya, Anda mungkin dapat menghasilkan uang dan merampok secara terbuka dan terbuka. Fakta telah membuktikan bahwa inilah yang dilakukan Sekte Pemujaan Luna. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang hartanya dirampok karena ini, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak hanya kehilangan hartanya, tetapi juga kehilangan hartanya. Hidup. Tidak mungkin, di dunia di mana yang kuat dihormati, yang lemah tidak berhak berbicara, siapa yang akan membiarkan orang lain menjadi kuat? Tiba-tiba, Ye Chen mengambil langkah maju, dan untuk masalah yang tidak perlu, dia masih memilih jalan memutar. Hanya saja dia tidak mencari masalah, bukan berarti seseorang tidak mencari masalah, dia telah melarikan diri belum lama ini, tetapi dihadang oleh 3 sosok, 3 lelaki tua sok bijak, 1 hitam, 1 putih, dan 1 ungu. Kesombongan mereka bertiga bukanlah kesombongan biasa, mereka dengan tidak hati-hati akan memata-matai Ye Chen dengan metode rahasia, jika mereka menemukan harta karun, mereka akan melakukannya tanpa ampun, ini sangat melanggar hukum. Ye Chen melirik mereka bertiga, dan berkata dengan santai, 3 teman yang menyembah bulan, mengapa kamu menghalangi jalanku? Aku benar-benar tidak suka nada suaramu. Pria tua berpakaian ungu itu mengelus janggutnya dengan ringan, kamu harus tahu bahwa kuasi sage tidak berbeda dengan semut di mata Sekte Dewa Bulanku. Tinggalkan tas penyimpanan, dan kamu bisa pergi. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan ringan, dan dia bahkan lebih lugas, dengan postur yang tinggi dan megah, dan bahkan nada suaranya pun memerintah. Memuja Sekte Dewa Bulan untuk merampok, apakah mereka semua begitu benar dan percaya diri? Ye Chen menatap lelaki tua berbaju hitam dengan penuh minat, dan melirik pinggangnya, di mana ia memiliki sepotong batu giok yang tidak lengkap. Memancarkan lingkaran cahaya misterius, bukan Kaisar Jue. Tampaknya kamu tidak tahu malu. Pria tua berbaju putih mendengus dingin, dan tiba-tiba melemparkan pedang pembunuh, dikelilingi oleh udara kepunahan, dan menebas ke arah Ye Chen dengan pedang, yang merupakan pukulan mematikan. Aku beruntung hari ini. Ye Chen mengelak ke samping, dan menatap pedang pembunuh di tangan lelaki tua berpakaian putih itu, atau lebih tepatnya, pada karakter kuno yang terukir di pedang pembunuh itu. Itu adalah karakter Dun Jiatian, dan justru karena penggambaran karakter Dun Jiatian itulah pedang pembunuh itu begitu kuat. Karena itu adalah harta karun seperti Dun Jiatianzi, Ye Chen tidak akan pernah melepaskannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menuju ke sana dan meninju telapak tangan pria tua berpakaian putih itu. Sebelum dia bisa berdiri diam, dia terpotong oleh cahaya keemasan. Semuanya dalam sekejap mata, belum lagi lelaki tua berpakaian putih, bahkan lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua berpakaian ungu tidak bereaksi, satu kuasi sage mengalahkan kuasi bijak lainnya dengan satu pukulan. Ketika mereka berdua bereaksi, Ye Chen tiba seperti hantu dalam sekejap, terbungkus dalam roh jahat yang mengerikan. Ekspresi mereka berdua berubah tiba-tiba, dan mereka segera melarikan diri, hanya merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, barulah mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi keberadaan yang menakutkan, jika pihak lain dapat membunuh lelaki tua berbaju putih dengan satu pukulan, mereka secara alami akan dapat membunuh mereka juga. Namun, betapapun cerdiknya mereka berdua, mereka tidak bisa lepas dari hukuman dan pergi ke neraka bersama. Mungkin, mereka bertiga depresi sampai kematian mereka, dan mereka kehilangan nyawa jika gagal dalam perampokan.
Ini harus menjadi pemerkosaan legendaris. Setelah membunuh mereka bertiga, Ye Chen mengambil Yujue yang patah dan pedang pembunuh pria tua berpakaian putih dengan jentikan tangannya. Baik Yujue dan Dunjia Tianzi memiliki spiritualitas, salah satunya menyatu dengan Kaisar Jue yang rusak, sedangkan untuk Dunjia Tianzi langsung tercetak di Chaos God Cauldron, dan diatur serta digabungkan dengan Dunjia Tianzi lainnya. Setelah melakukan ini, Ye Chen berbalik dan menghilang. Tidak lama setelah dia pergi, dia melihat sosok-sosok berkumpul dari segala arah. Kebanyakan dari mereka berada di alam kekaisaran, beberapa dari mereka adalah orang bijak, dan ada juga 3 orang suci melihat 3 jubah Tao yang berlumuran darah, wajah mereka langsung menjadi mengerikan. Segera, perintah menyebar ke seluruh dunia, dan lebih banyak orang yang menyembah sekte Dewa Bulan datang dari segala arah. Jumlahnya sangat besar, dan mereka mengelilingi langit berbintang dengan radius 100.000 mil, masing-masing dengan niat membunuh. Namun, siapa Ye Chen, jika dia ingin mengelilinginya? Tidak ada cukup orang, dan barisan yang kuat juga jauh lebih buruk tanpa Raja Sok bijak di sini, tidak ada yang bisa menghentikan jalannya. Tidak lama kemudian, bunga darah mekar di satu sisi, dan semu lain dari sekte pemujaan bulan dihancurkan. Kali ini, Ye Chen belajar menjadi pintar, dan langsung berubah menjadi penampilan orang itu, meniru persis sama dalam hal kultivasi dan aura, dan kemudian dia tidak lupa menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi kesempatan itu. Dengan identitas penatua sekte pemujaan bulan sebagai perisai, dia menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu di sepanjang jalan, meninggalkan langit berbintang ini, dan terus mencari reinkarnasi orang lain. Ketika dia kembali ke Yulingsing, sudah 2 bulan kemudian. Dalam 2 bulan terakhir, dia tidak pernah memejamkan mata dan tidak pernah berhenti, seperti turis yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dia hanya berjalan melewati setiap bintang kuno yang hidup di medan bintang ini, mencari hampir 10.000 orang yang bereinkarnasi. Kembali ke Yulingsing, Yulingsing sedikit berbeda dari sebelum dia pergi. Itu benar-benar mengorbankan pesona pelindung bintang. Mungkin karena sekte pemujaan Luna telah melakukan terlalu banyak gerakan dalam 2 bulan terakhir, jadi mereka mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Namun, bagi Ye Chen, penghalang pelindung bintang ini hanyalah hiasan, bahkan dao surgawi lolos tanpa diketahui, dan kemampuan semacam ini tidak dimiliki oleh orang biasa. Saat terbang, Ye Chen melihat gambar besar dari jarak jauh. Itu adalah lembah terpencil tempat Zhou Yi dan banyak orang yang bereinkarnasi tinggal, dikelilingi oleh sosok gelap, hampir 10.000 orang, dan barisan orang kuat sangat besar. Mata Ye Chen menyipit menjadi satu garis, dan alisnya juga mengerutkan kening, karena orang-orang di sekitar lembah berasal dari keluarga Yuling, dan dia telah melihat jubah Tao eksklusif dari keluarga Yuling sebelumnya. Episode 1372, Alarm Palsu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen bergumam, dan kecepatannya tiba-tiba dipercepat, tubuhnya seperti cahaya peri, dan dia langsung tenggelam ke dalam kehampaan. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Yuling sedang membombardir lembah, dan lembah itu ditutupi oleh pesona itu sangat luar biasa, dan itu pasti mahakarya Zhou Yi dengan metode rahasia Zhou Tian. Karena itu adalah pesona yang dikorbankan oleh Zhu Yi, tentu saja tidak sederhana, dan faktanya persis sama, pesonanya sangat kuat. Ye Chen tiba, melarikan diri ke lembah tanpa ada yang memperhatikan, dan muncul di hutan bambu. Melihat kembalinya Ye Chen, hampir 1.000 orang yang bereinkarnasi memberi hormat satu demi satu, dengan air mata berlinang, terisak tak terkendali. Ketika Ye Chen pergi, ingatan mereka belum terbangun. Bagaimana mungkin mereka tidak senang melihat Ye Chen sekarang? Ye Chen tersenyum sedikit pada kerumunan, dan kemudian terus menyerang, menambahkan banyak batasan pada penghalang Zutian Zui, jika keluarga Yuling yang kuat di luar lembah tiba-tiba menyerang. Setelah melakukan ini, Ye Chen memandang kerumunan dengan curiga, mengapa keluarga Yuling yang kuat mengepung tempat ini? Mengapa lagi? Itu karena orang-orang kami di Dacu tampan. Huang Daogong mengangkat telinganya, kami sedang tidur nyenyak, dan para bajingan itu datang ke sini, dan mereka mulai bekerja jika ada ketidaksepakatan. Aku tidak mengerti. Ye Chen sedikit bingung. Apakah kamu melihat bajingan berbaju putih di luar? Huang Daogong menunjuk ke seorang pemuda berpakaian putih di luar lembah, dia adalah putra ketiga dari keluarga Yuling, dan dia menyukai Murong Yun Huang kita. Itu maksudmu? Ye Chen melirik keluar lembah, lalu menatap seorang wanita di Xing Yi di samping Huang Daogong. Dia adalah Murong Yun Huang, sesepuh istana Guanghan di kehidupan sebelumnya. Fakta telah membuktikan bahwa para wanita istana Guanghan sangat populer kemanapun mereka pergi. Huang Daogong berkata dengan penuh arti, Huang tua telah melihat banyak hal tentang menjadi marah pada mahkota dan menjadi cantik.
Teman Huang Daois, berhentilah bercanda, kata Murong Yun Huang dengan ringan. Aku juga menjelaskan faktanya. Huang Daogong batuk kering, dan ketika dia merasakan hawa dingin di sisinya, dia tanpa sadar pindah ke samping. Melihat ini, Murong Yun Huang sering merawatnya di kehidupan sebelumnya adapun setelah reinkarnasi, dia belum keluar dari bayangan itu. Kamu jalang gila, kamu melawanmu, dan kamu masih berani memukulku, keluar, atau kamu akan terlihat baik. Ketika beberapa orang sedang berdiskusi, putra ketiga dari keluarga Yuling di luar lembah memarahi Zheng Huan dengan tongkat, jika Anda mengatakan pria itu terlihat baik, tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia terlihat seperti penggoda. Aku berkata teman, tidak ada yang namanya kamu. Kata Ye Chen, menatap putra ketiga dari keluarga Yuling dengan penuh minat, jika kamu menyukainya, dan kamu ingin mengambilnya. Ini adalah terlalu banyak. Siapa kamu? Putra ketiga dari keluarga Yuling memarahi. Aku sepupu besarnya, katakan padaku sesuatu. Ye Chen mengangkat telinganya, katakan dulu, jangan membuatku takut, aku tidak memiliki temperamen yang baik, dan adat istiadat keluarga kami juga sangat keras. Hei, aku pemarah, pukul aku. Putra ketiga dari keluarga Yuling berhenti, dan langsung memerintahkan untuk melanjutkan penyerangan. Dikatakan bahwa gaya rakyat keluargaku kuat, jadi mari kita tinggalkan saja. Ye Chen berhenti, menggulung lengan bajunya, mengeluarkan gada besar, dan selalu siap untuk bergegas keluar dan menghajar pria itu hingga menjadi bodoh. Kudus. Ya Tuhan, serang. Dengan lembut. Sebelum Ye Chen bisa membunuh, Murong Yun Huang berbicara. Singkatnya, tidak hanya Ye Chen, Huang Daogong dan banyak orang yang bereinkarnasi, tetapi Zhou Yi, yang terlihat polos, tertegun sejenak, dan setelah 1 atau 2 detik, dia bersama-sama melihat ke arah Murong Yun Huang lagi. Semua orang memandang Murong Yun Huang dengan ekspresi aneh, tidakkah menurutmu kamu menyukai anak itu? Ditatap oleh semua orang, Murong Yun Huang tersenyum canggung, aku tunangannya. Aku agak tercengang dengan penghitungan orang tua itu, kata Huang Daogong dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku bilang senior, kamu tidak asli. Ye Chen menyeringai, kalian berdua bisa pulang dan membicarakan urusanmu sendiri, dan kamu bertengkar hebat, aku hampir membuatku takut. Ceritanya panjang, Sebelum Murong Yun Huang selesai berbicara, dia mendengar jeritan yang mendominasi dari luar lembah. Mendengar ini, semua orang mengangkat mata untuk melihat, dan melihat bahwa yang termuda dari keluarga Yuling jatuh dari langit, dan papan itu melekat erat ke tanah, seolah-olah dia telah ditendang oleh seseorang. Melihat orang yang menendangnya, itu adalah seorang wanita di Xingyi, yang terlahir langsing dan anggun jika dilihat lebih dekat, bukankah itu perawan suci Xingyue? Dalam hal senioritas keluarga, dia juga bibi dari putra ketiga keluarga Yuling. Di bawah perhatian semua orang, putra ketiga dari keluarga Yuling bangkit dan melihat percikan api di mata indah orang suci Xingyue, dan dia jujur, bibi, saya tidak bisa menyalahkan saya untuk ini, dia memukul saya dulu. Kamu pantas dipukuli. Gadis suci Xingyue menatap tuan muda ketiga Yuling dengan keras, dan dia sangat marah, masalah pasangan muda itu benar-benar memobilisasi pasukan biksu, kamu benar-benar baik. Aku hanya mencoba menakut-nakuti dia. Yang termuda dari keluarga Yuling terbatuk, kalau tidak, kembali dan pukul aku lagi. Kembali dan selesaikan skor denganmu. Xingyue Saintes mengutuk, dan berjalan ke lembah terpencil selangkah demi selangkah, mengabaikan penghalang Zutian, menyaksikan pria kuat dari keluarga Yuling terlihat tertegun. Setelah Saintes Xingyue pergi, orang-orang kuat dari keluarga Yuling memandangi 3 tuan muda dari keluarga Yuling, terutama orang suci, yang wajah tuanya penuh dengan garis-garis hitam berlarian. Dia hanya tahu untuk bertarung, tapi itu adalah Yuling keluarga yang tidak pernah ingin berkelahi menantu perempuan yang belum menikah, jika perawan suci Xingyue tidak datang, mereka akan tetap dirahasiakan. Sejak saat itu, sekelompok lelaki tua berkumpul dan mengelilingi lelaki itu 3 kali di dalam dan di luar 3 kali. Gambar selanjutnya tidak terlalu harmonis. Atau apakah dia putra ketiga dari keluarga Yuling? Dengan status bangsawan, teriakan pun mendominasi. Di lembah, Saintes Xingyue telah menginjakkan kaki lebih dalam dan menemukan Murong Yun Huang. Dia tersenyum meminta maaf, Sueling, aku tidak menakutimu. Kembalilah ke keluarga, bibi akan membantumu melampiaskan amarahmu. Murong Yun Huang tersenyum tidak wajar, dia berusia lebih dari 1000 tahun di kehidupan sebelumnya, dan sekarang dia memiliki seorang bibi yang berusia lebih dari 200 tahun, sangat memalukan untuk mengatakannya, dan dia terlalu malu untuk mengatakannya. Keras. Jelas, penampilan Zhong Xingyue Saintes masih sama seperti di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak mengenalinya. Satu-satunya alasan adalah wilayah Dacu terlalu luas dan terlalu banyak orang.
Tidak semua orang pernah melihatnya karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Dia tidak mengenalinya, tapi bukan berarti reinkarnasi yang hadir tidak mengenalinya. Terlalu banyak orang memandang saintes Xing Yue dengan mata aneh, terutama reinkarnasi dari istana Xing Yue, yang terlihat sedikit linglung. Aku berkata, menurutmu dia tidak asing. Huang Daogong menusuk Ye Chen yang berdiri di sampingnya. Tampaknya kamu telah bertemu dengan perawan suci Xing Yue. Ye Chen mengangkat bahu, dia juga reinkarnasi dari Dacu, tetapi karena identitas khususnya, aku belum melepaskan segel kehidupan sebelumnya. Generasi ini agak berantakan. Ada yang lebih berantakan, biasakan saja. Ketika mereka berdua berkomunikasi, sebuah suara terkejut datang dari samping. Orang suci Xing Yue mengenali Ye Chen. Dia hanya mencari Murong Yun Huang sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa penyelamatnya ada di sini. Rekan Daois Yuling, jangan datang ke sini tanpa masalah. Ye Chen sedikit tersenyum. Untuk menebus kebutaan junior ini, dermawan juga ada di sini. Saintes Xing Yue segera memberi hormat, dan dia mengklaim bahwa junior, orang yang tak tertandingi dan kejam yang dapat menghancurkan orang suci, juga merupakan senior yang tersembunyi. Awalnya aku tidak ingin membuka blokirmu, tapi aku tidak punya banyak waktu. Aku tidak tahu berapa tahun aku harus menunggu untuk kembali setelah pergi kali ini. Maka lebih baik menabrak matahari daripada memilih hari lain. Ye Chen mengangkat telapak tangannya saat dia berkata. Saintes Xing Yue tidak bisa dijelaskan ketika dia mendengarnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat seberkas cahaya peri masuk di antara alisnya. Melihat ini, orang-orang yang hadir sangat bersemangat. Mereka bertanya-tanya apakah perawan suci Xing Yue adalah orang yang bereinkarnasi sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka memiliki jawaban yang pasti, mereka tidak mengakui kesalahan mereka, dan dia juga berasal dari kampung halamannya. Ekspresi Murong Yun Huang adalah yang paling menarik. Dalam hal senioritasnya di Dacu di kehidupan sebelumnya, dia satu generasi lebih tinggi dari Palace Master Xing Yue. Tanpa diduga, setelah reinkarnasinya, senioritasnya akan turun beberapa tingkat berturut-turut. Ketika semua orang bersemangat, Ye Chen terus melambaikan tangannya dan melepaskan orang-orang yang bereinkarnasi yang disegel dalam kuali yang kacau dan banyak alat sulap. Ada hampir 10.000 orang, dan semuanya telah terbangun dari ingatan kehidupan masa lalu mereka. Suasana di hutan bambu sangat hidup dalam sekejap. Bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, 200 tahun telah berlalu, dan orang-orang di kampung halaman mereka bertemu lagi. Bisa dibayangkan keadaan pikiran. Sebelum bangun dari mimpi, mereka masih menjaga rumah mereka di bawah tembok kota. Nancu. Saintes Xing Yue terbangun, ekspresinya bingung, air matanya mengalir, seolah-olah dia sedang bermimpi. Ye Chen sedikit tersenyum, dan menyampaikan banyak hal kepadanya sebagai pengetahuan spiritual. Dia dan Ye Xingchen meninggal jauh sebelum iblis menyerang, dan dia tidak tahu banyak hal setelah itu, dan dia tidak tahu bahwa begitu banyak hal tragis terjadi. Di Dacu, saya tidak percaya ada reinkarnasi di dunia ini. Namun, dia masih menangis, menatap Ye Chen dengan mata kabur. Ye Xingchen adalah tubuh Ye Chen, mereka terlihat persis sama, memandang Ye Chen seperti melihat Ye Xingchen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sampai sekarang, dia tidak tahu apakah Ye Xingchen bisa bereinkarnasi. Itu hanya karena identitas Ye Xingchen terlalu istimewa. Dia dulunya adalah tubuh daunnya, dan kemudian dia memulihkan tubuh bebasnya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat perawan suci Xing Yue menghapus air matanya, masih tersenyum indah seperti sebelumnya, sangat percaya bahwa Ye Xingchen telah bereinkarnasi, tidak peduli seberapa kecil harapannya, itu mungkin dalam menghadapi keputusasaan. Aku akan pergi ke jalan, reinkarnasi Dacu, dan aku akan ditempatkan di Yulingsing terlebih dahulu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku harap kamu, yang juga berasal dari Dacu, dapat melindungi mereka dan kembali ke masa lalu mereka. Kampung halaman bersama di tahun depan. Jadi, guru suci akan mengikutiku kembali, rumah Yuling memiliki platform luar angkasa berbintang, kata orang suci Xing Yue dengan tergesa-gesa. Ini hubungan yang baik dan menghemat banyak waktu. Ayo pergi. Saintes Xing Yue mengambil langkah pertama dan langsung pergi ke luar lembah, ketika dia berbalik, dia bahkan melirik Murong Yun Huang. Di luar lembah, anggota keluarga Yuling yang kuat masih menunggu, dan ekspresi mereka memalukan. Mereka luar biasa. Hampir 10.000 orang membombardir penghalang Zutian begitu lama, tetapi ternyata itu hanya lelucon. Memikirkan hal ini, terlalu banyak orang memandang putra ketiga dari keluarga Yuling, yang memanggil mereka. Melihat pria itu lagi, dia tidak terlalu peduli, dia dipukuli dan menangis, sekelompok orang tua tidak menyerang dengan ringan atau keras. Keluar. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, yang menarik semua mata.
Ketika mereka melihat 10.000 orang perkasa, mereka sedikit terkejut. Mereka tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang yang bersembunyi di lembah kecil. Tidak heran mereka tidak menembus penghalang Zutian setelah membombardir begitu lama. Oh, episode 1373, Telur Naga. Saat berbicara, reinkarnasi Dacu telah tiba. Ada lebih dari 10.000 orang, dan area yang luas tertutup kegelapan. Perlu disebutkan bahwa tidak peduli apakah itu kultivator laki-laki atau perempuan, kulit mereka tidak terlalu bagus. Melihat pusat kekuatan keluarga Yuling terbatuk dan melangkah maju dengan senyuman, masing-masing terlihat lebih malu dari yang lain. Kesalahpahaman, ini benar-benar banjir yang melanda kuil Raja Naga, dan saya harap kerabat semua orang aman. Lihat apa yang kamu katakan, kami bukan orang pelit. Huang Daogong menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi tua yang menguning, sambil berbicara, dia juga mengeluarkan palu dari tas penyimpanan. Seperti dia, sebagian besar orang yang bereinkarnasi tidak terlalu normal, pembudidaya laki-laki menggelengkan kepalanya dengan tusuk gigi di tangannya, dan mereka semua memegangi orang-orang yang memukul di tangan mereka, semuanya terlihat seperti bajingan kelas 2. Adapun biarawati Dacu, semuanya tersenyum seperti bunga, dan mereka semua melakukan tindakan yang sama, menyingsingkan lengan baju. Melihat pemandangan ini, ekspresi keluarga Yuling yang kuat yang mendatangi kami menjadi sedikit aneh. Sekelompok orang di seberang jelas sedikit tidak normal. Mereka tampak tersenyum bahagia, tetapi tidak peduli bagaimana Anda memandang mereka menyeramkan. Benar saja, pertunjukan utama datang, dan keluarga Yuling yang kuat yang sedang berjalan di depan ditarik ke samping oleh Huang Daogong sebelum dia selesai menyapa, ayo bicara dengan putra ketigamu. Teman Taois, kamu. Tidak apa-apa, kami bukan orang pelit. Orang-orang Dacu yang bereinkarnasi berkerumun, sehingga pembangkit tenaga listrik keluarga Yuling yang menyerahkan tangan mereka ditarik ke samping satu persatu, dan putra ketiga dari keluarga Yuling ditangkap di tempat 3 lingkaran di luar dan 3 lingkaran mengelilingi mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tuan muda ketiga dari keluarga Yuling ketakutan dan hampir menangis di tempat. Jangan takut, ini adalah kebiasaan di kampung halaman kami, kamu dapat melakukan siapapun yang kamu suka. Huang Daogong telah turun dengan tongkat, dan orang-orang yang bereinkarnasi tidak menganggur, dan menenggelamkan orang itu di tempat. Jeritan seperti membunuh babi segera bergema di seluruh dunia, dan jeritan itu masih begitu mendominasi. Adegan ini melanggar hukum, sudut mulut keluarga Yuling yang kuat berkedut, dia baru saja berkata bahwa kita tidak pelit, mengapa dia melakukannya? Apa kalian, kebiasaan yang rusak? Pada saat itu, banyak orang memandang Saintes Xing Yue, dia baik-baik saja, berdiri di langit tidak jauh, memandangi langit yang tak berujung, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ini hari yang baik hari ini. Melihat Saintes Xing Yue seperti ini, sekelompok orang tua dari keluarga Yuling mengelus janggut mereka dengan penuh arti. Untuk beberapa alasan, dalam situasi ini, mereka semua memiliki keinginan untuk menulis puisi. Di lembah, Ye Chen juga keluar melihat pemandangan berdarah ini, dia tidak bisa menahan senyum. Semua orang yang bereinkarnasi telah keluar, tetapi Zhou Yi adalah satu-satunya yang tidak dapat dilihat. Orang seperti dia telah menembus terlalu banyak ilusi, dan lebih memilih tempat yang bersih, dan lembah serta hutan terpencil adalah yang terbaik, dan dia tidak ingin pergi ke Yulingjia Xianshan. Saya tidak tahu kapan, orang-orang yang bereinkarnasi berhenti, dan ada kata besar, Suang, terukir di setiap wajah. Kemudian lihat yang termuda dari keluarga Yuling, ada karakter besar di papan tulis, bahkan ibunya tidak dapat mengenalinya, dan orang-orang kuat dari keluarga Yuling semuanya menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, ini lebih dari sekedar kebiasaan rakyat yang kuat. Setelah episode berdarah, kedua pihak akhirnya memulai perjalanan pulang. Yang termuda dari keluarga Yuling kali ini benar-benar jujur, mengangkat kepalanya seperti domba kecil yang jinak, dan binatang buas yang tak tahu malu itu membuat anak-anak menangis atas tindakan mereka, terlepas dari apakah itu serius atau tidak. Di sini, Murong Yunhuang akhirnya tidak tahan lagi untuk menontonnya, memelototinya dengan tajam, dan menyerahkan gulungan sapu tangan putih bersih. Ini bagus. Yuling yang termuda tersenyum, menyeka segenggam mimisan, dan mengambilnya dengan tergesa-gesa, tersenyum tanpa malu-malu, dan mengendus aroma wanita di sapu tangan, rasanya luar biasa. Murong Yunhuang kesal dan lucu melihatnya. Di kehidupan sebelumnya, dia berusia lebih dari 1000 tahun, tetapi dia akan menunjukkan manisnya dunia kepada seorang biksu yang berusia lebih dari 200 tahun. Itu adalah sentuhan kelembutan eksklusif kepada seorang wanita. Susi mengalami perang yang kejam, dan melewati siklus 200 tahun waktu yang terbuang sia-sia,
dia tidak memiliki hubungan sendiri di kehidupan sebelumnya, jadi dia sangat ingin memiliki rumahnya sendiri di kehidupan ini. Saat malam tiba, lebih dari 20.000 orang kembali ke Gunung Yulingxian. Tidak apa-apa untuk keluarga Yuling yang kuat, ini adalah gunung peri mereka sendiri, dan mereka sudah familiar dengannya. Sebaliknya, orang-orang yang bereinkarnasi, semua hal baru, bereinkarnasi di bidang bintang ini, dan mereka telah mendengar tentang reputasi keluarga Yuling, dan mereka adalah satu-satunya raksasa di bidang bintang ini yang dapat melawan sekte pemujaan bulan. Orang suci Xingyue yang berjalan berdampingan dengan Ye Chen juga antusias dan memperkenalkan semua orang di sepanjang jalan. Ye Chen mengikuti sepanjang jalan, samar-samar membuka mata peri, dan mengamati gunung peri ini sepanjang jalan. Dia pernah ke sini sebelumnya, tapi itu di luar gunung. Sekarang ketika dia masuk, perasaannya sangat berbeda. Tempat itu diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi, dan gunung-gunung terhubung bersama, dengan pemandangan yang luar biasa. Momentum ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, itu cukup mendominasi. Selain itu, ada banyak larangan mengerikan dan lingkaran sihir tersembunyi, yang semuanya berhubungan dengan kekuatan yang mendominasi. Melihat kekuatan keluarga Yuling, dia merasa nyaman, tidak masalah menempatkan reinkarnasi di sini, dibandingkan dengan bintang lain, pertahanan di sini masih kuat. Melihatnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh melintas, yang sangat tidak jelas dan misterius. Apa? Ye Chen bergumam, dan mata roda peri sedikit menyipit, menatap ke kedalaman gunung peri ini, seolah-olah dia bisa melihat telur emas yang sangat terang melalui puncak dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Samar-samar, dia masih bisa mendengar suara nyanyian naga yang samar, dan tekanan dari garis keturunan muncul dengan santai. Garis keturunan benda di dalam telur tidak bisa dibedakan dari garis keturunan tubuh suci. Mengernyit sedikit, dia mengaktifkan evolusi Zoutian, diam-diam menyimpulkan dari mana telur emas itu berasal. Namun, setelah perhitungan ini, ekspresinya menjadi sedikit bingung. Ini bukan ketidaktahuan, tetapi orang terkejut, telur emas jauh di dalam gunung peri sebenarnya adalah orang yang bereinkarnasi. Mengapa itu tidak berhasil sebelumnya? Mungkinkah karena naganya belum menetas? Ye Chen memiliki keraguan di dalam hatinya, dia bahkan bisa menghitung kitab perubahan, tapi dia tidak bisa menghitung telur emas. Yang mulia, melihat Ye Chen berhenti, perawan suci Xingyue memanggil dengan ragu. Pikirannya terputus, Ye Chen menutup pandangannya, dan menatap saintes Xingyue, apa telur emas itu? Mendengar ini, saintes Xingyue tertegun, sedikit ketakutan, telur emas adalah rahasia mutlak dari keluarga Yuling, itu ada hubungannya dengan klan naga, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan ada terlalu banyak lingkaran sihir tersembunyi di sekitarnya. Telur emas, bahkan Raja Suci sulit ditangkap, tapi Ye Chen melihatnya sekilas. Namun, memikirkan kekuatan magis Ye Chen, dia merasa lega dan tidak menyembunyikannya, itu adalah telur naga. Ini benar-benar telur naga. Ye Chen tersenyum, diam-diam berpikir bahwa Qi Wang tidak membohonginya, memang ada telur naga di medan bintang ini, dan mereka masih di keluarga Yuling, dan mereka bukan naga biasa. Itulah yang nenek moyang saya dapatkan ketika mereka pergi di masa lalu. Gadis suci Xingyue melanjutkan, tapi ini sangat aneh. 200 tahun telah berlalu, dan saya hanya dapat melihat bahwa ukurannya telah tumbuh, tetapi tidak ada naga yang menetas. Ras naga tidak berbeda dengan ras biasa. Mereka belum melihat cangkangnya menetas selama 200 tahun, jadi mereka pasti bukan naga biasa. Ye Chen berkata perlahan, darahnya sangat kuat, dan darah suciku adalah gelisah. Garis keturunan Daoling saya sama. Xingyue saintes berbisik, garis keturunannya memang mendominasi. Itu juga reinkarnasi. Reinkarnasi. Bereinkarnasi. Saintes Xingyue tercengang, dan memandang Ye Chen dengan heran, Tuan Suci, apakah Anda yakin? Tidak ada yang salah. Ye Chen sedikit tersenyum, aku datang ke sini sebelumnya, tapi aku tidak tahu bahwa itu adalah reinkarnasi. Alasannya adalah ada kekuatan misterius di dalam telur naga, dan kekuatan itulah yang memotong deduksi saya. Dan sekarang deduksi yang ditargetkan sangat yakin bahwa itu adalah orang yang bereinkarnasi. Tuan Suci, dapatkah Anda memberitahu reinkarnasi siapa itu? Saintes Xingyue buru-buru bertanya, matanya yang indah penuh harapan. Hal kecil yang sangat menarik. Gizmos. Apakah mungkin bagi saya untuk menyentuhnya? Tanya Ye Chen. Aku benar-benar tidak bisa mengambil keputusan tentang ini. Gadis suci Xingyue tersenyum tak berdaya, itu hanya karena statusnya yang istimewa, tapi aku akan bertanya pada leluhur, masalahnya seharusnya tidak besar, leluhur mencintaiku. Paling, aku tidak punya banyak waktu. Dimengerti, aku akan melakukannya sesegera mungkin.
Gadis suci Xingyue tersenyum dan melangkah ke gunung peri yang menjulang tinggi. Ini adalah tempat tinggal yang dia atur untuk orang-orang yang bereinkarnasi, dan tidak masalah untuk menampung 30.000 hingga 50.000 orang. Huang Daogong dan yang lainnya tidak akan sopan, mereka dengan sangat sadar mengatakan bahwa semuanya ditutupi oleh orang suci Xingyue. Setelah mengatur reinkarnasi, perawan suci Xingyue pergi, dan Susi pergi ke leluhur untuk meminta instruksi untuk menemui telur naga. Ye Chen duduk bersila di puncak gunung, menunggu berita. Itu benar-benar tidak berhasil, dia masih punya banyak cara untuk melihat telur naga, dia meminta instruksi terlebih dahulu. Xingyue Saintes masih sangat andal dalam pekerjaannya, sebelum mencari leluhur, dia tidak lupa untuk memesan keluarga, dan sering mengirim banyak materi pelatihan, yang semuanya bermutu tinggi, dan jumlahnya sangat besar. Apa maksudmu Dewi? Melihat tumpukan bahan kultivasi dikirim ke Gunung Peri, para tetua keluarga Yuling tercengang, siapa yang dibawanya kembali? Saya mendengar bahwa mereka semua berasal dari keluarga kelahiran Murong Yun Huang. Seorang lelaki tua yang mengetahui masalah itu dengan ringan mengelus janggutnya. Omong kosong, aku pernah ke keluarga Murong Yun Huang, tapi tidak ada orang seperti itu. Bahkan jika itu adalah keluarga kelahiranku, itu tidak bisa dilakukan seperti ini. Seseorang menyeringai, aku bisa melihatnya dengan jelas, jumlahnya agak menakutkan, aku belum pernah melihat hadiah seperti itu. Oh. Episode 1374, Tyrannosaurus Rex. Di tengah diskusi, Ye Chen, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, bangkit, mengusir penghalang, dan menutupi Gunung Peri. Kemudian, lebih dari 10.000 orang yang bereinkarnasi dipanggil dan duduk bersila di puncak gunung. Perawan suci Xingyue belum kembali untuk waktu yang lama, dan Ye Chen tidak akan pernah menganggur. Dia ingin meredam darah orang yang bereinkarnasi. Dia telah datang jauh-jauh ke sini. Jika dia menemukan orang yang bereinkarnasi, dia akan memberi mereka kesempatan. Orang-orang yang bereinkarnasi secara alami senang. Sakramen kuno adalah garis keturunan yang berdiri bahu-membahu dengan kaisar. Garis keturunan yang ditempa dari asalnya harus disempurnakan. Ini adalah keberuntungan yang langka, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi. Api peri dan guntur langit telah berubah menjadi lautan guntur dan lautan api, menyatu dengan asal-usul tubuh suci, dan menyapu orang-orang yang bereinkarnasi. Waktu berlalu dengan lambat. Baru pada larut malam Ye Chen menerima kekuatan magisnya. Adapun orang-orang yang bereinkarnasi, mereka semua berubah sambil duduk bersila, dan banyak dari mereka meningkatkan basis kultivasi mereka karena hal ini. Saintes Xingyue datang, naik ke puncak gunung, melirik orang-orang yang bereinkarnasi duduk bersila, dan kemudian menatap Ye Chen dengan nada meminta maaf, leluhur tua baru saja keluar setelah pencerahan, dan butuh waktu lama untuk menunggu. Tidak masalah. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, leluhurmu setuju denganku untuk melihat telur naga itu. Nenek moyang bilang dia ingin melihatmu dulu. Seperti yang diharapkan. Tuan Suci, tolong ikuti saya. Orang suci Xingyue segera keluar dari gunung, dan Ye Chen mengikuti. Keduanya datang ke kedalaman keluarga Yuling, satu di belakang yang lain, dan mendarat di depan gerbang batu istana bawah tanah. Baru saja, Ye Chen sedikit mengernyit, meskipun gerbang batu istana bawah tanah disegel, dia masih mencium bau gumpalan udara mati, yang meluap dari istana bawah tanah, sangat kental. Berdasarkan aura kematian ini, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa patriark dari keluarga Yuling sudah menjadi raja suci yang umurnya akan segera mati. Dengan dengungan teredam, gerbang batu istana bawah tanah terbuka, dan lebih banyak energi mati melonjak keluar. Ye Chen masuk dan menutup pintu batu dengan jentikan tangannya. Meskipun lampu batu menyala di istana bawah tanah, itu masih redup, dan udara mati yang tebal menindas tempat itu. Jika seorang kuasi sage masuk, vitalitasnya pasti akan musnah, karena itu adalah udara mati dari orang suci. Raja. Di kedalaman istana bawah tanah, Ye Chen berhenti perlahan, sedikit mengernyit, melihat ke altar kuno tidak jauh dari sana. Duduk bersila di altar adalah seorang lelaki tua. Dia sangat tua, dengan kulit keriput dan rambut abu-abu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kematian. Bahkan jika ada pengekangan, akan sulit untuk menahan energi kematian di atas altar. Altar. Vitalitasnya seperti danau kering. Seperti lilin yang tertiup angin, dapat dimusnahkan kapan saja. Hal yang paling aneh bukanlah ini, tetapi tubuh tua lelaki tua itu, tubuh berdaging di bawah pinggang telah berubah menjadi batu, dan tubuh berdaging di atas pinggang menjadi tandus daging dan darah, dan vitalitasnya membusuk. Orang tua ini, tentu saja, adalah patriark keluarga Yuling, dan juga satu-satunya Raja Suci, Patriark Yuling. Ye Chen bergumam, maju selangkah, dan memberi hormat dengan hormat, Junior Ye Chen, aku telah bertemu senior.
Tapi melihat leluhur tua Yuling sedikit gemetar, dengan debu berjatuhan dari bahunya, dia membuka matanya yang lelah. Mata lamanya berlumpur seperti kekacauan, dan dia diam-diam menatap Ye Chen di bawah altar, mengungkapkan usia tuanya. Kebaikannya, seumur hidup lelaki tua ini, saya masih bisa melihat ekaristi kuno. Masa hidup senior akan segera berakhir, mungkin kamu bisa mencoba mencapai Great Saint Realm, kata Ye Chen perlahan. Aku tidak memiliki kekuatan mental itu lagi. Yuling Patriark menggelengkan kepalanya dengan lelah, suaranya serak dan berubah-ubah. 5.000 tahun telah berlalu, perubahan hidup telah berubah menjadi ladang murbe, lelaki tua itu telah hidup cukup lama, dan dia juga lelah. Hal ini dapat memperpanjang umur senior. Ye Chen mengeluarkan teratai kehidupan di kuali yang kacau dengan jentikan tangannya, memancarkan vitalitas yang kuat. Obat ajaib untuk perpanjangan hidup ini tidak berguna baginya. Ditempatkan di keluarga Yuling, dia membutuhkan leluhur Yuling untuk hidup, dan dia tidak ingin melihat keluarga Yuling dianeksasi oleh Sekte Dewa Bulan karena kematian leluhur Yuling. Obat ajaib untuk memperpanjang hidup, harta seorang biksu, Anda benar-benar mengeluarkannya untuk memperpanjang hidup saya. Saya belum pernah melihat pria kecil semurah Anda selama bertahun-tahun. Leluhur Yuling tersenyum lembut dan ramah. Buddha Zen mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ini harus dilakukan oleh generasi muda. Saya menerimanya. Patriark Yuling tersenyum ramah, dalam hidup saya tidak bisa menelan teratai kehidupan. Bagi saya, obat ajaib penopang hidup ini tidak berpengaruh sama sekali. Sayang sekali. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengembalikan teratai kehidupan ke dalam kuali. Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Yuling saya memiliki telur naga? Leluhur Yuling memandang Ye Chen sambil tersenyum, dengan ekspresi ramah. Cium baunya. Ye Chen terbatuk datar. Mengapa kamu harus melihatnya? Ini keluargaku. Kamu harus menjadi orang yang punya cerita. Patriark Yuling tidak bertanya secara mendalam, alih-alih menyentuh rahasia Ye Chen, dia berbicara tentang masa lalu kuno. Di masa lalu, saya memasuki Gua Naga secara tidak sengaja, melihat perselisihan di antara klan naga, dan tidak berniat menyelamatkan Ye Chen. Aku mendapatkan telur naga itu, tapi itu juga menyebabkan bencana besar. Senior, pelakunya yang kamu sebutkan adalah. Ye Chen menatap Patriark Yuling dengan ragu-ragu. Itu semua di masa lalu, jadi jangan sebutkan itu. Yuling Patriark menghela nafas, aku bisa hidup paling lama 3 tahun, dan aku bisa melindungi orang-orang yang kamu bawa paling lama 3 tahun. 3 tahun, gumam Ye Chen. Dengan cara ini, setelah 3 tahun, keluarga Yuling mungkin akan menderita. Tanpa Raja Suci, bahkan jika pertahanan keluarga Yuling kuat, akan sulit untuk menghentikan Sekte Pemujaan Bulan. Pergi. Patriark Yuling mengangkat tangannya dengan susah payah, menyikatnya dengan lembut, dan mengirim Ye Chen keluar dari istana bawah tanah. Setelah Ye Chen pergi, Patriark Yuling melihat ke pintu keluar istana bawah tanah, dan tertegun untuk waktu yang lama. Apa alasan seorang wanita dari klan rubah akan menanam berkah untukmu dengan mengorbankan reinkarnasi 9 masa hidup? Ye Chen hanya merasakan kekuatan ruang yang berterbangan di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia berada di saluran luar angkasa. Dia sangat kagum dengan kekuatan supernatural leluhur Yuling. Pemahaman Raja Suci tentang ruang benar-benar sangat misterius. Mengumpulkan pikirannya, dia menyapu ke segala arah. Ini adalah dunia aneh yang dipenuhi dengan cahaya dan kemegahan surgawi. Bunga dan tanaman di sini tumbuh subur dan subur. Dibandingkan dengan istana bawah tanah leluhur Yuling, tempat ini jauh lebih semarak. Tatapannya tertuju tidak jauh. Ada telur emas besar mengambang di sana, yang sebesar tangki anggur. Itu mekar dengan kecemerlangan emas cerah, dipenuhi dengan cahaya peri, dan dikelilingi oleh karakter anjing laut. Nyanyian naga itu panjang dan kuat, gumpalan aura adalah aura berbentuk naga, yang sangat luar biasa. Itu adalah telur naga, dengan garis keturunan yang mendominasi yang bahkan ditakuti oleh darah suci, menyebabkan gangguan lebih dari sekali. Ye Chen berjalan perlahan, berhenti 3 kaki dari telur naga, dan menghela nafas pada telur naga. Ini sebenarnya adalah Tyrannosaurus Rex, tidak heran auranya begitu kuat, dan tidak heran telur itu tidak keluar dari cangkangnya selama 200 tahun. Dia telah mendengar tentang Tyrannosaurus Rex sejak lama. Dia adalah pengikut nomor 1 klan naga. Pada puncaknya, dia mampu melawan naga kuno Taixu, tetapi dia tidak pernah menjadi kaisar yang hebat. Itu adalah hanya karena klan naga Taixu terlalu kuat. Berbicara tentang Tyrannosaurus Rex, dia pernah menelan setetes darah Tyrannosaurus Rex, yaitu setetes darah naga ketika dia bertaruh pada batu di kota kuno Tianlong. Bagus. Ye Chen menggosok dagunya dan mulai melingkari telur naga, matanya masih sedikit aneh. Melihatnya,
Sesosok kecil tidak bisa tidak muncul di benaknya, itu adalah pria kecil seukuran telapak tangan, gemuk, dan di masa lalu dia adalah orang dengan darah paling murni di pengadilan surgawi Chu besar, dengan kekuatan tempur meskipun itu bajingan, kecepatannya seolah-olah ada di ujung tanduk. Benar sekali, anak Tyrannosaurus dalam telur ini adalah reinkarnasi dari Xiao Linghua. Tidak heran mata Ye Chen aneh. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Linghua sebesar telapak tangan, dan dia sering diejek. Dia bahkan tidak bisa menjemput perempuan. Bukan karena dia tidak bisa, tapi alasan utamanya adalah bahwa penis terlalu kecil. Itu sama dalam kehidupan ini, itu adalah Tyrannosaurus Rex, dan jika tumbuh dewasa, kepalanya akan sebanding dengan gunung. Ye Chen yakin bayi kecil itu masih belum bisa menemukan istri di kehidupan ini. Jika penisnya terlalu kecil di kehidupan sebelumnya, maka itu akan menjadi Optimus Prime di kehidupan ini. Jika dia pergi menjemput anak perempuan, apakah itu akan terjadi? Menakut-nakuti orang sampai menangis. Jika kita berbicara tentang reinkarnasi dari orang inilah yang memiliki status paling kuat. Tyrannosaurus Rex dapat bersaing dengan naga kuno Taixu. Keberadaan semacam ini, begitu tumbuh dan bangkit, pastilah penguasa langit. Berkeliling, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai telur naga besar itu. Namun, tidak masalah ketika dia menyentuhnya, telur naga itu benar-benar bergetar. Retakan setebal rambut muncul, dan setelah retakan pertama, retakan mengikuti satu demi satu. Seekor naga akan segera lahir. Ye Chen memandangi telur naga dengan heran, kebetulan sekali aku menyusulnya. Klik, klik. Ketika Ye Chen tercengang, retakan telur naga menjadi satu bagian, dan cahaya keemasan keluar dari celah retakan, setiap potongan daging sangat menyilaukan, dan lebih banyak energi naga menyembur keluar, berubah menjadi bayangan naga yang mendominasi. Oh! Episode 1375, sangat imut dan imut. Dalam sekejap, telur naga itu meledak, dan nyanyian naga yang mendominasi bergema di seluruh langit, memecah ketenangan malam. Keluarga Yuling terkejut, sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gua, melangkah ke puncak gunung, menatap ke satu sisi dengan linglung, ada cahaya ilahi membubung ke langit, seperti seberkas cahaya menembus Tian Xiao. Kebanyakan orang tampak kosong, apa yang terjadi, tekanan darah yang sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, saintes Xing Yue, Patriark Yuling dan banyak tetua dari garis langsung menunjukkan keterkejutan. Mereka mengetahui keberadaan telur naga dan menebak bahwa seekor naga keluar dari cangkangnya. 200 tahun. Di istana bawah tanah yang gelap, tubuh tua leluhur Yuling bergetar, matanya mendung, dan kilatan kegembiraan melintas. Dia membawa telur naga kembali ke keluarga, dan dia membayar harga yang sangat menyakitkan untuk itu. Dia berpikir bahwa dia akan melakukannya tidak bisa menunggu sampai seumur hidupnya naga itu lahir, tetapi dia tidak tahu bahwa telur naga itu memecahkan cangkangnya malam ini. Mengaum. Di tengah keheranan, ada nyanyian naga lain yang mengguncang langit, dan aura yang mendominasi menyapu seluruh gunung peri. Di dunia kecil yang aneh, Ye Chen telah melangkah mundur, melihat tidak jauh dengan mata berbinar. Di sana, aura emas berkumpul ke lautan luas, dengan cahaya peri beterbangan dan aura naga mengamuk. Bayangan naga agung muncul dalam sebuah penglihatan, berdiri tegak dan meraung ke arah langit. Ye Chen menyeringai, bagaimana dengan Tyrannosaurus Rex? Dominasi aura ini sebanding dengan Douzhan Sheng Yuan, aura keduanya sangat mirip, untuk menggambarkannya dalam dua kata, mendominasi. Di bawah tatapannya, penglihatan bayangan naga perlahan menghilang, mengungkapkan wajah sebenarnya dari Tyrannosaurus Rex. Namun, yang membuatnya tercengang adalah ternyata Tyrannosaurus Rex ini sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Bagaimanapun, itu adalah naga sungguhan, dan auranya cukup mendominasi, apalagi ukurannya hanya sebesar toples anggur kecil. Ye Chen menggosok matanya, dan bukannya berdiri diam menonton, dia berjongkok di tanah, menatap Tyrannosaurus Rex dengan mata bulat, telur naga seukuran toples anggur menetaskan naga seukuran toples anggur kecil. Anda benar-benar anak naga kecil, bos ini tidak jauh lebih besar dari kehidupan sebelumnya. Ketika Ye Chen melihatnya, Tyrannosaurus Rex juga melihatnya, mengedipkan mata besarnya, datang memantul, dan mengusap Ye Chen dengan kepala kecilnya, seolah-olah dia sangat baik kepada orang yang dilihatnya pada pandangan pertama. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, sangat meragukan apakah Tyrannosaurus Rex begitu imut ketika mereka pertama kali lahir. Tyrannosaurus Rex kecil itu akrab dengan dirinya sendiri, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen. Dia tidak dapat berbicara, jadi dia akan menggosok kepala kecilnya bola-balik di lengannya, secara naluriah berpikir bahwa orang ini adalah ayahnya atau semacamnya.
Ye Chen menghela nafas, mengambil Tyrannosaurus Rex, mengelus dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah. Sangat menarik. Melihatnya, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, dan pencuri itu menjentikannya tanpa malu-malu. Di tempat, Tyrannosaurus Rex menangis. Ye Chen sangat senang sampai dia malu dan tidak berkulit. Dia memainkan Tyrannosaurus Rex sekali, dan dia bisa membanggakannya selama 800 tahun. Saya tidak tahu apakah Tyrannosaurus Rex dewasa akan menggantungnya sampai mati jika dia melihat pemandangan ini. Ye Chen sedang bersenang-senang, tapi tiba-tiba merasakan niat membunuh yang menusuk datang dari belakang, yang membuat hati orang bergetar. Itu adalah panah Dewa Hitam Pekat, terjerat dengan udara kepunahan, dingin dan berdarah, dengan kekuatan menusuk yang merusak, menghancurkan ruang dan runtuh sepanjang jalan, yang paling penting adalah secepat cahaya dewa. Ekspresi Ye Chen berubah, dia berbalik tiba-tiba memegang Tyrannosaurus Rex kecil, dan mundur selangkah. Qi Xiao muncul di tangannya pada saat yang sama, menebas panah hitam dengan pedang, dan meredakan krisis dengan berbahaya. Pada titik ini, dia bisa melihat dengan jelas siapa penembaknya. Itu adalah sosok yang ditutupi jubah hitam, dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat, yang sangat aneh. Apa yang bisa dilihat adalah matanya masuk jauh ke dalam jurang, dan jika dia melihat lebih banyak, pikirannya mungkin tertelan. Itu adalah Raja Semu yang menakutkan, dan dia samar-samar akan menerobos ke Raja Suci. Tyrannosaurus Rex kecil meraung dengan suara rendah, dan memelototi pria berbaju hitam dengan mata bulat. Meskipun tidak dapat berbicara, ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa pria berbaju hitam bukanlah burung yang baik. Benar-benar kejutan bagi dewa, bisa lolos dari pembunuhanku. Pria berbaju hitam itu tersenyum mengerikan. Raja Semu yang bermartabat benar-benar terlibat dalam serangan diam-diam. Ye Chen mencibir di permukaan, tetapi perasaan spiritualnya telah mengirimkan teriakan minta tolong, tetapi yang mengejutkan, dunia kecil ruang ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Jangan sia-siakan usahamu dengan sia-sia. Seolah mengetahui bahwa Ye Chen bingung, pria berbaju hitam itu tersenyum semakin menyeramkan. Ruang yang berbeda. Ye Chen sedikit mengernyit, melihat sekeliling dengan cara yang halus, dan langsung melihat petunjuknya, dunia kecil ruang ini telah diseret ke ruang berbeda yang tidak diketahui, jika tidak, dua raja kuasi bijak akan dibunuh. Itu tidak mungkin pembangkit tenaga listrik keluarga Yuling dan leluhur Yuling tidak mengetahuinya. Serahkan Tyrannosaurus Rex. Suara itu tidak diucapkan oleh pria berjubah hitam di seberangnya, tetapi dari belakang Ye Chen. Seorang pria berjubah ungu berubah menjadi suara. Dia juga seorang raja semu sejati. Targetnya adalah Tyrannosaurus Rex ini, kalian berdua tidak boleh dari keluarga Yuling. Ye Chen tersenyum santai, melirik pria berjubah hitam, lalu ke pria berjubah ungu, menyembah Dewa Bulan. Ketika kamu pergi ke dunia bawah, kamu akan tahu. Pria berjubah ungu itu datang perlahan, tersenyum menyeramkan. Maaf, saya tidak tahu bagaimana menuju ke jalan Huang Kuan. Ye Chen mengangkat bahu. Kalau begitu aku akan membawamu ke sana. Pria berbaju hitam itu tersenyum tipis, tiba-tiba mengangkat lengannya, dan berubah menjadi tangan besar untuk meraihnya. Jika kamu sendirian, aku akan menendangmu sampai mati. Ye Chen mendengus dingin, dan sesaat sebelum tangan besar itu mendekatinya, dia pindah ke jalan surga, melarikan diri ke lubang hitam angkasa, dan langsung menghilang. Hilangnya dia secara tiba-tiba menyebabkan pria berjubah ungu dan pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Mereka telah mempraktikkan Taoisme selama ribuan tahun, dan mereka belum pernah melihat kekuatan gaib yang begitu aneh. Dua raja sok bijak saling menatap, tetapi sok bijak melarikan diri. Mencari. Pria berjubah ungu mendengus dingin, dan terpisah dari pria berjubah hitam, kesadaran spiritualnya menyelimuti dunia kecil, mencari inci demi inci. Mencari. Keluarga Yuling di luar juga sangat ramai. Keluarga Yuling telah menutup Gunung Peri, dan Guru Suci Yuling memerintahkan keluarga Yuling yang kuat untuk mencari sedikit demi sedikit. Belum lama ini, mereka sangat senang melihat anak naga, tetapi mereka baru saja tiba, dan sebelum melihat naga menetas dari telur naga, mereka menghilang dari dunia kecil dalam keadaan linglung. Telur naga banyak hubungannya dengan itu, dan kecelakaan ini terjadi tepat setelah menetas. Selama otak tidak kebanjiran, semua orang akan menebak bahwa masalah ini tidak sederhana, tidak hanya tidak sederhana, tetapi juga memiliki masalah serius. Ayah, mungkinkah seseorang yang kuat telah menyusup ke keluarga Yuling? Di puncak gunung, perawan suci Xing Yue memandang Guru Suci Yuling dengan sedikit cemberut, sungguh aneh bahwa dunia kecil ruang menghilang. Kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Ayo pergi dan beritahu leluhur, dia harus tahu, kata orang suci Xing Yue dengan tergesa-gesa.
Nenek moyang baru saja datang melalui transmisi suara, dan dia tidak menemukan orang kuat yang menyelinap masuk. Tuan Yuling menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bahkan leluhur tidak menyadarinya. Pihak lain seharusnya sudah lama menyelinap ke gunung peri keluarga Yuling saya. Master Suci Yuling merenung, tujuan mereka sangat jelas, yaitu telur naga, tetapi tempat persembunyian telur naga belum telah ditemukan. Setelah memecahkan cangkangnya, sebuah penglihatan muncul, dan baru kemudian saya menemukan lokasi yang tepat dari telur naga itu. Mungkinkah seseorang yang memuja Dewa Bulan? Saintes Xing Yue menatap Dewa Suci Yuling dengan ragu. Jika demikian, maka itu pasti mereka. Ayah, apa yang kamu cari? Sementara keduanya berbicara, orang lain melangkah ke puncak gunung. Sejak saat itu, anak bungsu dari keluarga Yuling yang masih memar dan bengkak hingga saat ini. Kami. Sebelum perawan suci Xing Yue menyelesaikan kalimatnya, dia berdiri di sana dengan linglung, karena Yuling termuda yang baru saja mendaki gunung, bahkan tidak berdiri kokoh di kaki depannya, dan punggungnya kaki dihancurkan oleh sosok yang tiba-tiba muncul di tanah, perlu disebutkan bahwa posturnya masih sangat menggoda. Melihat orang yang menghancurkannya, tentu saja, itu adalah Ye Chen, lebih baik datang lebih awal daripada tepat waktu.